Seberapapun uang akan cukup untuk memenuhi hidup dan tidak akan pernah cukup untuk memenuhi gaya hidup. Ya, tapi percayalah di luar sana masih banyak orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah yang hanya untuk bertahan hidup saja masih sangat-sangat membutuhkan usaha yang luar biasa. Maka bersyukurlah jika kamu masih bisa merasakan cukup dan masih bisa merasakan boros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini tuh buku untuk Bun Ai yang satu nulis-nulis untuk materi yang udah nge-DM, ada yang request materi apapun itu ditulis di buku yang Dino tadi ya. Nah, untuk yang di-upload itu biasanya Bun Ai sekarang tulis di satu buku. Sehingga nanti kalau teman-teman ada yang mau Bun Ai boleh nggak difotokopi terus dikirim, kalau udah habis mudah-mudahan bisa ya teman-teman. Oke deh, di hari Selasa menuju akhir bulan kembali, suasananya masih ceria-ceria gimana gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang udah semangat untuk senantiasa berhemat, tidak hanya dalam 1-2 hari ketika belanja bulanan auto tobat kembali ya. Aduh, ternyata yang dicatat malah gak dibelanjain ya. Terus langsung tergoda promo-promo kiri dan kanan. Aduh, kalau itu terjadi pun jangan patah semangat, langsung kembali lagi ke jalan pengikat supaya kamu tetap bisa langsung ke jalur hemat. Oke deh, untuk vlog hari ini Bun Ai mau ngebahas yang udah DM, yaitu seorang ibu rumah tangga dengan gaji 2 juta rupiah. Nah, di sini ibu tersebut memiliki tanggungan Pampers Rp100.000, listrik Rp100.000, arisan, aduh mohon maaf ya, alisan sih kemeja. Tahu nggak kemeja alisan teman-teman? Kalau tahu boleh tulis di kolom komentar nih. Dan di sini untuk kasih orang tua Rp200.000 dan ada hutang 1 juta. Tapi nggak ditarget kata dia, kapan aja selesai boleh Bun Ai. Balik lagi, sebelum kita masuk ke saran anggaran, Bun Ai mau ngebahas sedikit. Banyak banget pendapat dari kita-kita pribadi nih, seberapapun uang akan cukup untuk memenuhi hidup, tapi nggak akan cukup untuk memenuhi gaya hidup. Ya, Bun Ai cuma mau ngingetin ya teman-teman, balik lagi, nggak seluruh pendapat atau quotes ya, bahasanya gitu bener nggak quotes? Ya, itu tuh akan cocok pada seluruh pribadi manusia. Kadang-kadang kalau kita ngomong kayak gitu sama orang yang mohon maaf banget, penghasilannya 10.000 per hari, 5.000 per hari, kita ngomong kayak gitu, dia jangankan untuk gaya hidup, untuk hidup aja dia benar-benar masih kurang loh teman-teman. Jadi balik lagi ya teman-teman, jangan pernah pukul ratakan seluruh keadaan sebelum kita tahu kondisi yang sebenarnya. Ya balik lagi lah ya, jaga-jaga perasaan, karena khawatir nih kita ngomong kayak gitu terus tiba-tiba dia merasa hatinya tuh pilu. Waduh, hari Selasa Bun Ai sendu-sendu gimana gitu ya. Oke deh, di sini sebelum Bun Ai buatkan untuk saran anggarannya, Bun Ai ada beberapa saran yang bisa dipraktekkan supaya nanti ke dalam menerapkan anggaran terbaru itu mudah dan membahagiakan. Saran yang pertama, untuk hutang emang sih tulisannya tuh nggak target, tapi yang penting tuh lunas. Nah, kita ubah yuk, kita berfokus pada lunas, jangan berfokus pada nggak target. Kebanyakan orang itu gagal menabung karena itu nggak ditarget, alias tuh alarmnya cuma dari diri sendiri. Sementara kalau cicilan, alarmnya tuh terorganize dengan baik. Kamu nggak bayar di SMS, kamu nggak bayar lagi di telepon, kamu nggak bayar lagi didatengin, alarmnya banyak. Sementara kalau alarmnya dari diri sendiri, ya kadang-kadang kita tuh sangat mencintai diri sendiri kan. Gak mau diri ini terluka, gak mau diri ini terlalu beban. Ujung-ujungnya apa ya, udah lewat lagi gak bisa nabung lagi. Jadi balik lagi, hutang seberapapun akan tetap hutang. Meskipun gak ditarget dari si penghutang, kita yang berhutang harus punya target ya teman-teman. Jadi nanti Bun Ai akan bikinkan anggaran ada untuk cicilan hutang. Nah yang kedua, di sini olah makanan berkuah. Kalau punya anak balita yang susah sayur, kebetulan nih Bun Ai anaknya dua-duanya suka susah sayur. Aduh mohon maaf belibet, Rafa sama Bima tuh hampir nggak pernah mau sayur. Nah triknya Bun Ai adalah kalau masak sayur itu Bun Ai usahain bumbunya terulek, karena kalau diiriskan masih bawang merah bawang putihnya nggak bercampur banget sama kuah ya. Jadi Bun Ai berharap bawang merah bawang putih itu ada sedikit manfaat yang bisa dimakan sama mereka. Nah untuk olah makanannya usahakan berkuah supaya terlihat jauh lebih banyak. Yang ketiga, untuk gaji yang pas-pasan,
Usahakan pilih salah satu. Kalau mau cicil jangan ikut arisan dulu. Kalau mau ikut arisan jangan cicil apapun dulu. Kenapa? Karena kalau itu terjadi nanti dua-duanya tuh saling secara secara pikiran saling ngandelin bahasa Bun Ai. Ya udahlah aku nyicil aja, nanti kalau aku nggak bisa bayar aku kan akan dapat arisan untuk bayar hutang. Nah itu yang suka Bun Ai bilang, hati-hati terkadang arisan menjadi penjamin hutang. Inilah dia kenapa arisan itu jarang banget kumpul, atau arisan udah banyak tapi uangnya nguap sia-sia. Bukan nggak boleh arisan ya, Bun Ai juga suka ikut arisan kok. Tapi balik lagi sesuaikan dengan kemampuan. Kalaupun ternyata nih mau dua-duanya cicilan sama arisan, ayo hitung dulu kebutuhan pokok kamu, sisanya 20% baru itu boleh. Jadi contoh 2 juta, kebutuhan pokoknya 1 juta, berarti boleh ikut arisan plus cicilan nih. Kalau digabung di maksimum Rp200.000 supaya kamu nggak keteteran ke depannya. Nah yang nomor 4, jika ibunya nggak bekerja boleh dibantu perlahan ya untuk toilet training. Jadi jangan langsung. Makanya nanti budget pampersnya Bun Ai akan kurangi sedikit supaya kamu nggak langsung kaget. Apalagi ibu-ibu muda nih, nanti ujung-ujungnya stres. Aduh repot banget sih. Nanti yang ada kalau ibunya stres berantakan semuanya. Nah, yang nomor 5, di sini selama fokus cicilan dan arisan, kalau bisa hemat untuk menu makanan. Kamu bisa juga loh belanja 2 sayur tapi jadi 2 lauk. Contoh, beli sayur sop 2. Berapa sayur sop di daerah rumah teman-teman? Kalau di daerah Bun Ai itu masih sekitar 5.002 aduh mohon maaf kalau ke pasar, tapi kalau ke tukang sayur mungkin 6.002 atau 8.002. Nah kamu bisa olah ya, yang satu jadi sayur sop, yang satu jadi bakwan. Terus misalnya besoknya kamu beli bayam lagi nih, kamu juga bisa olah jadi 2 lauk. Yang satu jadi sayur bayam, yang satunya lagi jadi omelet bayam, omelet telur. Jadi mungkin hanya beli bayam seikat plus telur, dan itu bisa dinikmati sama-sama ya teman-teman. Balik lagi, kalau kamu bilang aku nggak bisa Bun Ai, keluargaku mah nggak bisa makan itu balik lagi ke keluarga masing-masing ya. Karena sesungguhnya bisa atau enggak itu bagian dari prinsip, tapi kondisi yang terdesak itu biasanya akan membuat kita jauh-jauh lebih bisa untuk bertahan. Nah ini Bun Ai bikin video sambil jagain Abang Rafa yang daring, Abang Bima lagi main. Kebetulan Baby Agni tidur, langsung cus bikin video ya. Oke, di sini Bun Ai juga mau sapa-sapa dulu ya. Agung membeli kecap. Halo Tulung Agung dan Cilacap. Waduh, kamu Cilacapnya di mana? Kalau ayah Bun Ai itu di Gumilir ya. Ada tenda di Tanah Lapang. Halo Belanda dan Jepang. Makan santan di rumah makan Padang. Halo Banten dan Palembang. Waduh, siapa lagi yang belum disapa? Pelan-pelan nanti Bun Ai sapa lagi ya. Dan Bun Ai juga menyapa dengan hati kamu yang selalu berkomentar di video Bun Ai, like, dan jika berkenan share ke seluruh sosial media. Bun Ai selalu berdoa kamu yang nonton, kamu yang komen, itu diberikan kebahagiaan dimanapun berada. Baik mau yang komen yang positif, komen yang negatif, mau yang like, mau yang dislike, pokoknya seluruhnya Bun Ai tetap berdoa kebaikan-kebaikan seluruhnya hadir kepada diri kita. Dan bagi kamu yang baru klik video Bun Ai, jika berkenan langsung yuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan kalau Bun Ai update video terbaru. Tapi santai aja sih, gak bakal ketinggalan juga, soalnya videonya kan akan terus-terus ada di YouTube. Waduh, tapi bahagia banget sih kalau pas begitu upload, wah siapa nih yang bakal komentar pertama. Itu benar-benar jadi momen yang sangat membahagiakan buat Bun Ai. Oke, di sini kita langsung masuk ke segmen terakhir ya, yaitu saran anggaran dari Bun Ai untuk gaji 2 juta rupiah dan kebutuhan nyaris sekitar 700.000 rupiah. Dengar suara Baby Agni udah bangun, jadi kita akan sedikit ngebut nih teman-teman. Nah di sini untuk saran anggaran dengan gaji 2 juta rupiah, Bun Ai anggarkan untuk kebutuhan ada pampers, listrik, arisan, kasih orang tua, utang, dan jajan ya. Untuk pampers tadinya kan 100.000, kita alihkan ke 75.000 rupiah dengan cara kalau kamu biasa beli dalam bal yang sedikit-sedikit, ini boleh langsung beli pampers dalam balnya tuh 20. Usahakan itu cukup untuk 1 minggu sehingga kamu bisa lebih mudah lagi untuk mengatur penggunaan pampers. Nah di sini listrik nggak Bun Ai rubah 100.000, arisan 200.000, kasih orang tua 200.000, hutang 100.000, dan jajan 25.000 rupiah. Sehingga totalnya di sini menjadi 700.000 rupiah ya teman-teman.
Dan seperti biasa ya, kalau harisannya sudah selesai boleh langsung masuk ke komponen sinking fund, yaitu kebutuhan tahunan, baik mudik, pajak motor, atau mungkin yang lainnya. Dan jika hutangnya sudah selesai, hutang perabot tadi ya, yang nggak ditarget, itu bisa langsung masuk ke tabungan pendidikan. Persiapkan dari dini sehingga kamu nggak kesulitan di kemudian hari. Aduh, kultum lagi di hari Selasa ya. Bercanda ya teman-teman. Dan di sini Bun Ai anggarkan untuk beras 150.000, pulsa Rp50.000, gas Rp25.000, galon Rp50.000, belanja bulanan Rp125.000, sayuran Rp400.000 dan bensin suami Rp150.000. Kadang-kadang ini tuh komponen ketinggalan nih kalau lagi bikin anggaran, bensin suami suka nggak ada. Jadi kita tanya dulu nih, 2 juta bersih atau 2 juta untuk kebutuhan rumah? Itu biasanya Bun Ai pasti tanyain ya teman-teman. Itu ada suara anak-anak lagi main pintu ya teman-teman, Masya Allah pokoknya ya. Dan di sini untuk totalnya 700.000 plus 950.000, yaitu 1.650.000 rupiah. Sisanya 350.000 langsung Bun Ai pecah untuk jadi tabungan 150.000, dana darurat 100.000, sedekah 50.000, hiburan 50.000. Silakan hiburannya bisa dialihkan ke belanja vitamin atau buah-buahan. Pertanyaan lagi, kalau ternyata gasnya kurang, ambil komponen dari mana Bun Ai? Sisipkan dari sisa-sisa belanja sayuran kamu. Atau kalau masih nggak bisa, mau nggak mau penggunaan galon harus kamu alihkan untuk gas. Ya, balik lagi, saat ini kondisinya kamu harus bisa atau kamu akan berada pada lingkaran yang itu-itu aja. Oke deh, ini aja yang bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika berkenan boleh bantu Bun Ai share ke seluruh sosial media supaya channel Bun Ai lebih berkembang lagi ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.